Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indira Nundauli Lumanturuan dengan NIM G0024161 dari kelompok A6. Jadi pada hari ini saya akan melakukan presentasi untuk laporan praktikum anatomi untuk blok 2.1. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu adalah jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Oke, jadi yang pertama untuk mekanisme ereksi itu dia itu merupakan mekanisme parasimpatis. Kemudian untuk mekanisme ejakulasi dia itu merupakan mekanisme simpatis. Nah, jadi ejakulasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi. Emisi ini merupakan substansia ejakulasi dari OGM interna yang akan menuju ke uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Nah, untuk ejakulasi ini substansia ejakulasi yang keluar dari OUE. Nah, jadi untuk mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual itu akan diproses pada jarak supraspinal di area perioptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus ini akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 hingga 4, sedangkan untuk inhibisi ereksi itu akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 hingga 3. Oke. Jadi untuk reseptor aferen atau nervus dorsalis penis itu yang merupakan untuk nervus sensibilitas, dia akan menuju ke sentrum segmen sakralis 2 hingga 5, eferen oleh nervi erigantes yang merupakan serabut parasimpatis, sehingga dia itu akan memberikan efek yang berupa relaksasi otot polos, corpus cavernosus penis, dilatasi oleh arteria helicenae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae, sehingga tunika albuminea itu akan teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dan dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis itu juga akan bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Oke, untuk mekanisme ejakulasi itu terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Jadi untuk emisi ini merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum atau OUE. Nah, untuk reseptornya yang bisa merupakan kulit, glans penis, ductus deferens yang penuh, aferen oleh nervus pudendus sentrum itu akan membawa rangsang menuju segmen lumbali 1 hingga 3 efektor. Nah, untuk mekanisme jarak sistem saraf, reseptor itu aferen oleh nervus pudendus sentrum yang akan membawa rangsang menuju segmen lumbali 1 hingga 3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding ductus deferens berkontraksi. Kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan juga bulbo uretralis itu akan berkontraksi. Kemudian sphincter vesika urinaria juga akan berkontraksi. Nah, untuk proses ejakulasi itu akan menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga dia itu bisa menyalurkan darah ke venula dan juga dia itu akan ditambah kontraksi oleh musculus bulbospongiosus dan juga musculus ischio-cavernous. Nah, sehingga di sini dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Jadi dari situ terjadilah mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminia externa. Oke. Jadi kita akan ke strukturnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada mons pubis. Dia itu merupakan daerah
kulit yang menonjol yang akan menutupi simfisis osis pubis yang akan ditutupi lagi oleh pubes atau rambut pubis. Jadi di sini rambutnya itu merupakan pubes rambutnya, dan di sini akan ada pubisnya. Lalu klitoris, dia itu merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pria. Jadi di sini terdapat klitorisnya. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol, yang dia itu akan membentang ke arah caudorsal dari mons pubisnya. Dan dia ini homolog dengan skrotum pria. Ke arah anterior dan posterior, labia mayora, dexter et sinister, dia itu akan saling bertemu dan dia itu akan membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Jadi kita bisa lihat pada kulit luar ini, dia itu merupakan labia mayoranya yang di luar ini dan tidak terlihat rambutnya. Oke. Kemudian ke labia minora. Dia itu merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Nah, terletak di antara labia minora ini terletak di antara kedua labia mayora. Jadi di dalamnya. Nah, labia minora ini membatasi bagian lateral dari OUE dan juga orificium vaginae. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora ini dari labia minora dextra et sinistra itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fushat. Ke arah anterior, setiap labia minora akan terbagi. Yang pertama itu menjadi lapisan atas. Nah, lapisan atasnya ini akan berjalan di atas klitoris. Dia akan jalan di atas klitoris ini, dan dia tuh membentuk lipatan lagi. Tuh, di sini yang disebut lipatan yang saling bertemu, dia itu membentuk tutup kayak penutupan dari glans clitoridis yang disebut preputium clitoridis. Jadi sini bisa dilihat kalau klitorisnya itu kayak ditutup gitu ya oleh labium minoranya ini. Nah, untuk lapisan bawah, dia itu berjalan di bawah klitoris dan akan saling bertemu untuk membentuk frenulum clitoridis. Di sini pada bagian bawahnya frenulum clitoridis. Oke. Kemudian ada vestibulum. Nah, vestibulum ini merupakan ruang yang akan dikelilingi oleh labium minus yang akan menjadi muara untuk ostium uretra, ostium vaginal, dan juga ductus glandula vestibularis. Nah, jadi di sini itu bagian bawah ini dia tuh ada yang namanya vestibulum. Nah, di sini itu akan tempat mengalirnya seperti kencing, mungkin ada cairan sekret lainnya dari vagina. Nah, dia itu mengalirnya akan dari sini, dan itu yang disebut oleh vestibulum. Selanjutnya itu ada glandula vestibularis major. Nah, glandula ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis dari pria. Nah, setiap glandula ini akan mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Nah, bisa dilihat cekungannya pada labia minoranya. Nah, di situ akan ada glandula vestibularis major. Oke, selanjutnya kita akan membahas himen. Nah, jadi himen ini merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, kita bisa lihat di gambar yang ketiga, itu ada caruncula hymenalis. Jadi, caruncula hymenalis ini, dia tuh sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Nah, dia tuh jadi ini, terjadi penonjolan kecil-kecil. Terjadi penonjolan kecil-kecil pada himennya, bisa dilihat kayak ada tonjolan-tonjolan gitu. Itu namanya caruncula hymenalis. Nah, ada juga yang namanya himen imperforata. Nah, himen ini tidak bisa memiliki lubang, sehingga dia itu darah menstruasinya itu nggak bisa keluar. Jadi bisa dilihat ini kan ada lubangnya, juga ada lubang. Tapi kalau untuk yang himen imperforata ini, bagian lubangnya itu benar-benar ketutup oleh mukosa, dan karena itu dia itu nggak bisa mengeluarkan darah menstruasi. Oke, selanjutnya kita untuk nomor 2 sudah selesai. Kita akan lanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan anatomi
dari REN beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Oke, jadi REN ini merupakan ginjal. Yang pertama kita akan bahas posisi anatomis dari REN. Nah, jadi REN ini merupakan organ retroperitoneal. Dia itu terdapat glandula adrenal di polus superior. Nah, letak skeletopisnya ini, REN sinistar, itu setinggi bagian superior VTH yang ke-7 sampai inferior VL yang ketiga. Kemudian untuk REN dexternya ini, dia itu lebih rendah 1/2 vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Oke, yang kedua itu lapisan pembungkus dan juga fiksator REN. Nah, untuk lapisan pembungkusnya dari profunda ke superficial, itu yang pertama ada kapsula fibrosa, kemudian ada perineal fat, itu lemak, kemudian ada fascia renalis, kemudian ada pararenal fat, kemudian ada fiksator yang akan menyokong dan juga memfiksasi REN agar dia itu tetap pada tempatnya. Kemudian ada fascia renalis dan kemudian ada arteri atau vena renalis dan juga ada corpus adiposum, yaitu pararenal dan juga perirenal fat. Nah, fascia anterior REN dextra ini akan berhubungan dengan beberapa struktur. Di antara itu terpisah dari REN-nya sendiri oleh suatu lapisan peritoneum dan juga beberapa lainnya berkontrak langsung dengan REN. Nah, ada polus superior yang merupakan glandula suprarenalis, ada polus inferior yang sisi lateralnya itu berhadapan dengan flexura cholidextra dan sisi medialnya itu intestinum tenue intraperitoneal. Kemudian, fascies anterior REN sinistra itu juga berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya itu dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain yang langsung berkontrak dengan REN. Nah, sebagian kecil polus superior di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Kemudian sisi bagian polus superior itu tertutup oleh gaster intraperitoneal dan juga lien. Nah, kita bergeser ke inferior. Pankreas yang terletak di retroperitoneal itu akan menutupi bagian tengah REN. Di sisi lateral, separuh bawah REN tertutup oleh flexura coli sinistra dan juga permulaan colon descendens. Dan di sisi medialnya itu oleh sebagian jejunum yang terletak intraperitoneal. Oke. Kemudian di posterior, REN dextra dan sinistra itu akan berhubungan dengan struktur-struktur yang serupa. Nah, di superiornya ini terdapat diafragma dan di inferior dari arah medial ke lateral terdapat musculus psoas major. Nah, musculus quadratus lumborum dan juga terdapat musculus transversus abdominis. Nah, untuk polus superior REN dextra, dia itu berada di anterior costa 12. Sedangkan untuk REN sinistra, dia itu di anterior costae 11 dan juga 12. Sarcus plurae lebih tepatnya recessus costodiaphragmaticus dengan demikian terbentang di posteriornya REN. Yang juga melewati sisi posterior REN adalah fossa dan nervus subcostales dan nervus ilionguinalis dan nervus iliohypogastricus. Oke, kemudian kita masuk ke strukturnya. Yang pertama itu struktur eksterna, itu terdapat fascies anterior dan posterior, kemudian terdapat polus atau ekstremitas superior cranialis yang berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis, kemudian inferior atau caudalis, kemudian terdapat margo, itu ada lateral dan juga ada medial. Kita masuk ke struktur interna. Untuk struktur internya itu ada cortex renalis, kemudian ada columna renalis bertini, itu merupakan struktur di antara piramidis renalis. Kemudian terdapat arcus corticalis yang merupakan lengkungan yang akan menghubungkan antar kolumna renalis dan juga medula renalis. Kemudian terdapat piramidis renalis yang merupakan massa berbentuk konus. Kemudian terdapat papilla renalis yang merupakan apex dari medula renalis yang menghadap sinus renalis. Kemudian terdapat foramina papillaria yang merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis dan juga bermuara ductus papillaris bertini. Lalu ada calyx minor, ini masing-masing terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Kemudian calyx major itu gabungan dari calyx minor. Lalu pelvis renalis itu gabungan dari calyx major yang akan menjadi ureter. Lalu sinus renalis itu merupakan pelebaran hilus. Oke, sekarang kita akan masuk ke vaskularisasinya. Nah, jadi
Vaskularisasi yang menuju ren ini merupakan arteri renalis. Nah, dimulai dari aorta abdominalis, VL1, VL2, kemudian arteri renalis dextra et sinistra, kemudian nervus anterior et posterior itu masuk ke hilus, kemudian arteri lobalis atau primaris itu masuk ke piramidis renalis, kemudian interlobalis yang berjalan di kolumna renalis, kemudian arteria arcuata yang berjalan di basis piramidis renalis, kemudian aorta interlobularis yaitu merupakan korteks renalis, kemudian aorta afferent glomeruli itu membawa darah ke glomerulus. Kemudian glomerulus akan berhubungan dengan kapsula Bowman, akan membentuk corpusculum malvigi untuk difiltrasi untuk menjadi urin nantinya. Nah, sebagian kecil darah itu tidak akan difiltrasi, melainkan dia itu akan tetap mengalir di glomerulus menuju aorta afferent glomeruli yang akan menuju ke arteri rekta. Di sini dia itu berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Oke, kita akan masuk ke inervasi untuk ren. Nah, inervasinya ini yang pertama ada plexus renalis. Dia itu ada somatic afferent yang merupakan nervus salpingi thoracici. Kemudian simpatisnya itu ada nervus planicus major et nervus planicus minor. Kemudian ada parasimpatisnya itu nervus vagus. Nah, plexus renalisnya ini berhubungan dengan plexus testicularis. Untuk drainase limfatiki masing-masing ren itu akan bermuara ke nodi aortici laterales atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Oke, udah selesai untuk pertanyaan laporan praktikum ini. Sekian dari saya, terima kasih.